Prajurit TNI Pradaluki Cepril Saputra Namo diduga meninggal dunia setelah menjadi korban bullying atau perundungan dan penganiayaan senior sesama prajurit TNI. Perundungan itu membuat Pradaluki mengalami kerusakan organ sebelum meninggal. Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan minder. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS atau teks, atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Jenis-jenis bullying. Kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif, fisik, atau verbal. Penyebab bullying. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sini, anak mengembangkan perilaku bullying. Sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakan 64% dan kata-katanya 43%. Dampak bullying.
Kehidupan individu. Kurangnya motivasi atau harga diri, problem kesehatan mental misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya. Problem-problem kesehatan seksual misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual. Mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang atau jadi pemarah atau bahkan sebaiknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan. Mimpi buruk dan serba ketakutan, selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala. Kematian. Kehidupan sosial. Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Bagaimana cara mengatasi bullying? Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang baik. Turut berduka cita atas kepergian Prada Lucky Cepril Saputra Namo. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik baginya dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan.